Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 24 akan membahas dan mempresentasikan tentang Indonesia pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Nah, di sini kelompok 24 yang beranggotakan yang pertama ada Siti Mukaromah Nurrobiah dengan NIM 20206109 dan Dwi Zubaidatul Farika dengan NIM 20206126. Nah, di sini ada penjelasan yang akan kita jelaskan yaitu tentang globalisasi yang ada di Indonesia dan revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah globalisasi. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas tentang globalisasi. Poin A, pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bumi atau dunia. Masyarakat di dunia memahami globalisasi sebagai proses semakin menyatunya dunia. Jika kamu bertanya tentang globalisasi kepada sebagian besar masyarakat di sekitarmu, mungkin mereka tidak akan tahu secara pasti. Nah, globalisasi sendiri terjadi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi, segala informasi dapat diketahui dan diakses dengan mudah. Selanjutnya adalah poin B, yaitu ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, meningkatnya perdagangan global. Kerjasama antar negara membuat barang-barang diimpor dari luar negeri. Contohnya, ketika Anda mencari barang elektronik, bisa pergi ke toko dan menemukan berbagai macam barang yang Anda inginkan. Yang kedua ada meningkatnya aliran modal internasional dan investasi. Ciri globalisasi selanjutnya adalah sumber daya alam Indonesia bisa dikirim ke luar negeri. Contohnya di sini ada ekspor kerajinan keramik, industri semen, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah ketergantungan antar negara di bidang ekonomi. Adanya ketergantungan ekonomi ini mengakibatkan perdagangan internasional, meningkatkan perusahaan multinasional dan organisasi dunia. Yang keempat adalah meningkatnya interaksi budaya dan perkembangan media massa. Globalisasi mempermudah arus informasi warga dari belahan dunia untuk mendapatkan pengalaman baru budaya mereka. Contohnya saja di sini ada musik, berita, dan olahraga internasional yang bisa ditonton di televisi maupun internet. Selanjutnya yang kelima adalah masalah suatu negara menjadi perhatian internasional. Masalah dalam suatu negara bisa menarik perhatian dunia internasional. Contohnya seperti inflasi, perubahan iklim, dan krisis multinasional. Yang keenam adalah penyebaran informasi semakin mudah. Globalisasi memudahkan dan mempercepat proses penyebaran informasi. Semua orang dari berbagai latar belakang negara dapat mengakses informasi yang mereka inginkan kapan saja dan di mana saja. Yang ketujuh adalah batas antar negara semakin menipis. Setiap negara memiliki batas wilayah masing-masing, namun globalisasi mampu mengamburkan hal tersebut. Artinya, setiap orang dari berbagai negara bisa menerima atau saling bertukar informasi dengan negara lainnya. Dan yang kedelapan adalah meluasnya kegiatan perdagangan. Globalisasi di bidang ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan perdagangan. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka, melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Poin C, sejarah perkembangan globalisasi. Secara kronologis, munculnya globalisasi yang dipahami secara historis melalui munculnya suprateritorialitas yang dimulai dengan munculnya agama di dunia pada tahun 500 sebelum Masehi, di mana agama mulai memberikan pengaruhnya kepada umat manusia. Setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama menemukan
berjalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi, yang merubah bangsa Eropa mulai menanamkan pengaruhnya di wilayah lain. Munculnya teknologi mutakhir seperti telegraf, mengenalkan sistem kesatuan waktu dunia yang berpusat di Greenwich pada tahun 1884. Munculnya berbagai media seperti radio, televisi, komputer, kemudian munculnya perusahaan multinasional seperti McDonald, konferensi-konferensi internasional, dan perkembangannya berlanjut pada institusi ekonomi global pada tahun 2000. Poin D. Pengaruh globalisasi. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah pola tingkah laku pada masyarakat. Masyarakat mulai menerapkan gaya hidup modern. Gaya hidup modern yang memberikan pengaruh positif antara lain semangat bekerja keras, disiplin, menghargai waktu, dan berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, sikap-sikap tersebut berguna bagi manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya yang kedua adalah makanan. Masyarakat mulai menyukai makanan yang disediakan di restoran cepat saji. Mereka menganggap bahwa mengkonsumsi makanan di tempat tersebut lebih praktis dan cepat. Masyarakat tidak perlu lagi memasak yang dianggap hanya menghabiskan waktu. Praktis dan cepat merupakan keadaan yang dianggap sesuai dengan globalisasi. Yang ketiga adalah pakaian. Pakaian model barat ini dianggap lebih praktis bila dibandingkan dengan pakaian tradisional. Pakaian tradisional saat ini hanya dipakai pada acara-acara tertentu. Namun, perlu diingat bahwa dalam memilih pakaian hendaknya disesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat ada alat komunikasi. Di masa sekarang, handphone telah dimiliki sebagian besar masyarakat. Handphone telah menjadi salah satu kebutuhan utama. Orang beranggapan bahwa dengan adanya handphone, mereka dapat berkomunikasi dengan mudah, praktis, dan cepat. Internet pun telah menjadi kebutuhan masyarakat. Warung-warung internet banyak berdiri hingga ke daerah-daerah. Pemerintah pun mengadakan program internet masuk desa. Nah, program ini diterapkan agar setiap warga masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima ada alat transportasi. Masyarakat menginginkan sarana transportasi yang praktis, cepat, dan aman. Sebagian masyarakat bahkan tidak lagi mempersalahkan biaya yang harus dikeluarkan. Hal yang utama adalah memperoleh kemudahan dalam menggunakan transportasi. Yang keenam ada nilai-nilai budaya. Di era globalisasi ini, masyarakat dapat dengan mudah meniru nilai-nilai budaya asing. Norma-norma yang berkembang di masyarakat mulai dipengaruhi budaya asing. Berbagai acara asing seperti film dan hiburan lainnya telah mempengaruhi budaya yang berkembang di masyarakat. Anak-anak kini lebih suka melihat film kartun asing daripada melihat wayang atau tari tradisional. Poin E yaitu dampak globalisasi. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah perubahan tata nilai sikap. Selanjutnya yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, semakin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi. Yang kelima, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai, cara hidup, dan pola berpikir yang baik. Yang keenam adalah meningkatkan etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir adalah liberasi perdagangan barang, jasa, dan lainnya. Selanjutnya adalah dampak negatif globalisasi. Yang pertama ada pola hidup konsumtif, yang kedua sikap individualis, yang ketiga gaya hidup kebarat-baratan,
Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan kawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu. Dan yang terakhir adalah semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Penjelasan kedua adalah revolusi industri 4.0. Yang pertama ada pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan upaya yang memungkinkan pelaku industri membiarkan komputer saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain dan akhirnya membuat keputusan tanpa melibatkan manusia. Kombinasi antar fisik, cyber internet of thinking, dan internet of system yang sekaligus membuat revolusi industri generasi keempat mungkin terjadi. Poin B ada perkembangan revolusi industri 4.0. Perkembangan industri 4.0 di mana kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif yang membuat pemanfaatan data lebih efisien. Dengan sistem server mengintegrasikan keseluruhan kegiatan otomatis dalam satu sistem. Di sini ada berbagai jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Di antaranya adalah yang pertama Internet of Things atau LOT. Yang kedua ada Big Data. Yang ketiga ada Augmented Reality. Yang keempat ada Cyber Security. Yang kelima ada Artificial Intelligence atau AL. Yang keenam ada Additive Manufacturing. Yang ketujuh ada simulation, yang kedelapan system integration, dan yang kesembilan ada cloud computing. Nah, selanjutnya adalah poin C, perkembangan revolusi industri di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan 5 sektor utama yang akan memasuki gerbang industri 4.0, yakni bidang makanan dan minuman, bidang tekstil dan pakaian, bidang otomotif, kimia, serta elektronik. Hal ini tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, antara lain adanya dampak ekonomi dan kelayakan implementasi dengan kriteria mencakup ukuran domestik bruto, nilai perdagangan potensi, dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Yang keempat ada dampak revolusi industri. Di sini ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu kemudahan dalam akses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dalam memproduksi barang dengan waktu yang relatif singkat dengan kualitas baik. Dan yang terakhir adalah peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Kemudian yang terakhir ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini karena proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Yang ketiga, adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Dan yang terakhir, berdampak untuk lingkungan karena dengan menggunakan mesin dapat menghasilkan limbah dengan jumlah yang besar serta dapat merusak lingkungan. Nah, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.